Hotman Paris Hutapea tampak absen dalam persidangan kasus perseteruan panasnya dengan Rasman Arief Nasution yang masih terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, di mana siang tadi beragenda mendengar keterangan Hotman Paris sebagai saksi korban atau saksi pelapor bersama dua orang saksi lainnya. Dalam kasus ini, Hotman Paris telah berhasil menyeret Rasman Arief Nasution sebagai terdakwa atas tuduhannya diduga telah melakukan pencemaran nama baik dengan menuding Hotman Paris sebagai penjahat seks. Terkait ketidakhadiran atau absennya Hotman Paris di Pengadilan Negeri Jakarta Utara siang tadi, memang sudah diduga pihak Rasman sebelumnya. Setelah sebelumnya Hotman diketahui tengah dirawat di salah satu rumah sakit elit di Singapura pasca pingsan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada persidangan sebelumnya. Lantas, seperti apa tanggapan dari Rasman Arief Nasution dan juga pengadilan atas absennya Hotman Paris dalam persidangan kali ini? Sebab sebelumnya Rasman telah menganjurkan Hotman untuk fokus terlebih dahulu pada penyembuhan dan pemulihan kondisi kesehatan dirinya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sidang perseteruan panas dua pengacara, Hotman Paris Hutapea dan Rasman Arief Nasution, masih terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan status Rasman sebagai terdakwa dan Hotman Paris sebagai pelapor. Seperti diduga sebelumnya, Hotman Paris selaku saksi korban tidak hadir di persidangan yang ketujuh dengan agenda mendengarkan keterangan saksi korban bersama dua saksi lainnya terkait tuduhan Hotman Paris terhadap Rasman Nasution yang Hotman duga telah mencemarkan nama baiknya. Sebab, seperti diketahui sebelumnya, Hotman Paris tengah dirawat di salah satu rumah sakit elit di Singapura pasca jatuh pingsan pada persidangan pekan lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Lantas, seperti apa proses persidangan berlangsung tanpa kehadiran Hotman Paris? Seperti apa pula keterangan dari pihak pengadilan terkait absennya Hotman Paris selaku saksi korban kali ini? Beliau yang menyatakan kerja Pak, ya seperti itu jadi 1 minggu ya kita tetap kasih waktu kan. Ya karena yang paling tahu untuk hadirnya saksi itu adalah tugas dari silakan hadirkan pada 1 minggu ke depan. Ya. Begitu ya, cukup ya. Baik, hari ini kami cukupkan dan kami akan buka kembali persidangan ini pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 pukul 09.30 WIB dengan perintah terdakwa hadir kembali di persidangan dan hadirkan saksi. Sidang kami nyatakan itu. Absen atau tidak hadirnya Hotman Paris di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara hari ini untuk memberikan keterangan sebagai saksi korban atau saksi pelapor atas terdakwa Rasman seakan menjadi mimpi manis bagi Rasman selaku terdakwa atas tuduhan Hotman Paris diduga melakukan pencemaran nama baik yang kabarnya menuding Hotman Paris sebagai penjahat seks. Ya, pihak Rasman sebelumnya memang sangat berharap bahwa Hotman Paris lebih fokus pada penyembuhan dan pemulihan kesehatannya dan lebih baik absen lebih dahulu di persidangan kali ini, di mana hal ini kabarnya akan sangat menguntungkan bagi Rasman sebagai terdakwa. Ya, kondisi Hotman terbaru dikabarkan jatuh sakit akibat terjadinya infeksi dalam darah, lantaran ada nanah di hati yang bakterinya masuk ke dalam darah, sehingga terjadi infeksi dalam darah. Lalu seperti apa tanggapan Rasman atas ketidakhadiran Hotman Paris lantaran masih dirawat di salah satu rumah sakit elit di Singapura? Saya sudah prediksi. Tadi malam kami rapat tim. Saya sudah prediksi bahwa Hotman tidak mungkin bisa hadir hari ini.
walaupun dia posting ada nanah di liver dan dengan cara pengobatan, tapi keluarga saya dokter, anak saya 2 dokter yang sudah selesai, 1 lagi kuliah, istri tidak, dan banyak teman saya spesialis. Rahmat semalam masih bilang, Pak datang Pak, saya bilang tidak datang. Kenapa? Kalau sudah berobat di rumah sakit Indonesia di Jakarta, lalu kemudian dirujuk ke Singapura, artinya apa? Ada hal yang serius. Yang diposting mungkin lempar, di luar itu mungkin ada yang lain. Coba Anda dengerin suara dia, sesak. Dengerin, jam 3 subuh. Artinya apa? Ada 3 kemungkinan. Jantung, ginjal, dan atau lambung. Pertanyaannya, kalau dia sudah sakit begini, sampai berapa lama kita tunggu? Kalau kita nanti bertanya terlalu keras, tiba-tiba dia pingsan, jadi persoalan lagi. Sementara kita mau pembuktian. Jadi, saya pesan satu saja. Kami nggak akan banyak bicara di sini, karena memang sudah clear. Karena nggak ada juga yang mau perintah, saya akan jelaskan. Hotman, rekan kami Hotman, dengarin dirimu. Rasakan penyakitmu. Hilangkan dendam dan murkamu, karena itu akan menambah penyakit bagi kau. Dan Anda tidak akan sembuh kalau Anda masih berpikir tentang sakitmu, tentang bicara tentang Rasman, Firdaus. Saya lihat wajah dia tadi, kan? Saya mau lihat apakah berubah masih wajah yang dulu. Kelihatannya hidungnya agak lebih mancung, agak lebih kurusan. Jadi kita mau lihat aja. Nanti kan bersidang dengan saya. Saya hanya akan buktikan dengan 2 poin saja. 1 poinnya saya akan buktikan bahwa saya tidak melakukan pencemaran. Yang kedua, bahwa benar Iklim Hakim mengatakan kepada saya dia dilecehkan. Itu saja. Kebetulan kan saya yang paling banyak bertanya, ya kan? Saya masih menyusun lagi kira-kira 5 pertanyaan lagi, tapi 5 pertanyaan ini sudah disesuaikan dengan alat bukti. Ya, alat bukti yang akan saya sajikan nanti di minggu depan. Jadi saya mungkin 5 hari ini saya doakan benar-benar lah HPH ya, biar bisa hadir, biar bisa ketemu lagi, biar bisa nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak HPH. Sudah hampir 2,5 bulan juga. Makanya saya katakan, jangan egosentris yang dikedepankan. Dan ini masyarakat menunggu. Makanya saya minta agar penegak hukum kita ini mempertimbangkan semuanya, apalagi bulan Ramadan. Ketidakhadiran Hotman Paris Hutapea sebagai saksi korban atau saksi pelapor di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara siang tadi mungkin saja bukan sesuatu yang mengejutkan bagi pihak Rasman Arif Nasution yang belakangan ini mengetahui bahwa Hotman Paris tengah dirawat di salah satu rumah sakit elit di Singapura pasca pingsan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara saat menghadiri persidangan sebelumnya. Seperti apa pula Rasman mengambil peluang ini dalam menghadapi bergulirnya persidangan dan berusaha membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Minggu depan nggak datang ya, idealnya Bu Koni ya di close saja kan begitu, seperti kasus Nikita Mirzani kan. Masa kita tunggu sampai dia pulih sehat-sehatnya? Atau dibacakan saja kesaksian dia, kan ada diatur gitu. Nah dokumen-dokumen itu sudah diatur semalam sama Rahmat. Apa saja? Coba yang singkat Pak. Dokumen yang tadi malam kita rapatkan itu semua, video semua udah kita kumpulin. Bertanya ataupun melakukan menguji fakta-fakta yang minggu lalu itu disampaikan oleh Hotman. Ada beberapa video seperti Hotman mengatakan bahwa ketika dia mengetahui postingan Pak Rasman, pada saat itu Hotman berada di rumahnya yaitu Kelapa Gading. Fakta yang kami temukan tidaklah beliau berada di Jakarta, tetapi beliau berada di Bali. Nah ini sudah kami siapkan semua, baik video, screenshot dari postingan dia yang memang menunjukkan secara lokasi itu ada di Bali. Jadi
dihubungkan dengan fakta perkara yang pada awalnya kami telah mengajukan eksepsi kewenangan absolut, keyakinan kami, kewenangan relatif, keyakinan kami Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara ini. Itu poin pertama. Yang poin kedua, ketika diperiksa pada minggu lalu, Hotman masih menyangkal terhadap perbuatan-perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan dirinya kepada Hotman Paris. Untuk ini pun kami sudah mempersiapkan beberapa bukti. Ada bukti screenshot percakapan yang kami duga secara verbal itu adalah dugaan pelecehan seksual, kata-katanya. Nah, ini nanti akan kami perlihatkan kepada dia dan kami mau tahu apa pendapat dia setelah melihat bukti-bukti yang kami hadirkan. Mengejutkan, Hotman Paris Hutapea yang absen hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan keterangan sebagai saksi korban atau saksi pelapor atas terdakwa Rasman Arif Nasution yang ia tuding telah mencemarkan nama baiknya. Lantas, seperti apa respon Rasman ketika Hotman Paris tengah dirawat di salah satu rumah sakit di Singapura? Apa yang membuat Rasman menyarankan Hotman Paris agar lebih mendekatkan diri kepada Tuhan? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Mengejutkan pernyataan Rasman Arif Nasution ketika Hotman Paris Hutapea tengah dirawat di salah satu rumah sakit di Singapura pasca pingsan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara saat menjadi saksi atas terdakwa Rasman seterunya. Rasman justru menyampaikan pesan khusus kepada seniornya ini. Rasman yang biasanya menyampaikan pernyataan berapi-api tentang Hotman Paris, kali ini justru menunjukkan keprihatinan dan empatinya di tengah drama panas perseteruannya dengan pengacara bling-bling tersebut. Dalam pernyataannya kepada awak media, Rasman menyoroti kondisi kesehatan sang pengacara kondang yang kini terbaring di salah satu rumah sakit di Singapura dengan biaya fantastis Rp194 juta per malam. Namun, di balik empati dan keprihatinannya, Rasman juga menyelipkan sindiran tajam. Ia tak menyangka orang yang dulu di matanya tampak gagah, toh bisa mendapatkan kondisi memprihatinkan seperti yang terlihat saat ini. Gegernya lagi, Rasman bahkan menyentil soal usia dan persiapan menuju hidup di akhirat. Menurut Rasman, sebagai manusia, kita tidak boleh menolak tua. Jangan perbanyak musuh, hilangkan dendam, dan yang paling penting adalah mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan tentu saja bukan kepada harta. Rasman bahkan meminta Hotman Paris untuk lebih memilih bed rest hingga benar-benar pulih, abaikan dulu kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, di mana hari ini bersidang lagi. Merasa dia nih berantakan orang Hotman ya. Kamarnya luas banget. Mana nih? Nggak tahu deh. Ini Singapura. Nggak bisa buka. Tangan gua nggak bisa, itu Singapura tuh. Wajah Singapura kelihatan semuanya. Ini kamarnya bisa berapa ini? Kayak 3 kamar apartemen ya, berkisar 1.200 sampai 1.600 dolar. Ini Hotman ya? 30 menit yang lalu di Singapura ya? Iya. Ya, saya prihatin. Dulu ketika Alvin Lim dibawa ke Cina, begini juga postingannya. Begini kan, saya nggak kebayang nih orang yang begitu gagah berani. Terus ini dia tunjukin apa ini, limosin service, ya sudahlah.
Cuma satu yang pesan saya. Kita sebagai manusia tidak boleh menolak tua. Tua itu kulit yang bening, keriput. Oke? Pikiran yang fresh akan mulai terganggu karena ada sumbatan-sumbatan di jantung dan lain sebagainya. Jadi kalau kita sudah merasa diri tua, maka konsumsi makanan dijaga. Yang kedua, jangan perbanyak musuh. Yang ketiga, hilangkan dendam. Yang berikutnya, mendekatlah ke diri Tuhan. Ke Tuhan maksud saya, supaya ada bekal untuk mati. Karena syarat mati bukan sakit, syarat mati tidak tua, mati ya mati. Begitu. Nah, tapi selalunya orang sakit berujung kematian. Selalunya orang sakit berujung kesembuhan. Selalunya orang yang lebih tua duluan. Memang semua kita ini kalau ditanya, Anda semua saya tanya, mau masuk surga nggak? Mau. Nah, sekarang kamu berangkat duluan, mau nggak? Saya dan tim, ya prihatin, kami berharap dia sehat. Ini kita sidang hari Kamis, besok Selasa. Saya sudah beritahu ke ketua tim untuk menghubungi pihak kejaksaan, maka kalau memang beliau sakit ya jangan dipaksakan sidang kan. Nanti tiba-tiba lagi saya tanya, misalnya nih, nauzubillah min dzalik, jatuh pula dia jadi persoalan ke saya kan. Jadi sekarang udah banyak nih, katanya di situ ada serangan langit, serangan macam, nggak ngerti saya. Serangan langit, serangan darat, serangan udara, air, nggak ngerti saya. Jadi mungkin Tuhan sedang meminta dia istirahat. Udahlah, Tuhan tegur, Hotman, kau istirahat. Selain Rasman Arif Nasution, Firdaus Oiwobo pun memberikan tanggapannya atas kondisi Hotman Paris yang sempat jatuh sakit usai menjadi saksi dalam persidangan terdakwa Rasman di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, hingga dirawat di salah satu rumah sakit mahal di Singapura. Nggak mau saya ngejenguk. Oh enggak, saya belum tahu penyakitnya, tahu ketularan, nggak mau saya. Ngapain saya jenguk, emang saudara saya? Aku bilang ini gua doain sembuh, udah ntar dulu lah. Kasian, kalau sembuh gua takutnya lewat kan gimana ntar? Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.